Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mendapatkan banyak keberuntungan. Lalu Xiao Yan memutuskan untuk tinggal sejenak karena Xiao Yan ingin mengkonsumsi buah spiritual terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan 5 buah spiritual yang telah Xiao Yan dapatkan sebelumnya. Lei Ji pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan, berapa banyak yang Xiao Yan butuhkan? Xiao Yan pun memandang ke arah 5 buah roh tersebut dan terlihat berpikir. Lei Ji pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa benda ini tidak berguna bagi Lei Ji. Setelah mengucapkan hal tersebut, Lei Ji segera mengeluarkan pil origin Qi dan tampaknya hanya pil origin Qi saja sudah cukup bagi Lei Ji. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Wu Zhen dan melempar 2 buah spiritual kepada Wu Zhen. Wu Zhen pun segera menerima buah tersebut dan segera menanggukkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Wu Zhen dengan senang hati berkata bahwa dirinya benar-benar sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera memperingatkan Wu Zhen agar mulai sekarang Wu Zhen bisa memanggilnya dengan panggilan Tuan Muda Xiao Yan. Wu Zhen pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya setelah semuanya selesai Xiao Yan segera duduk bersila dan mengambil 1 buah spiritual. Xiao Yan segera menelannya dan sesaat kemudian origin Qi yang agung melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan bahwa tingkat kemurnian dari energi ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya mulai membenamkan diri dalam kultivasi dengan terus menyerap sumber energi. Sumber energi ini juga seketika dipadatkan menjadi bintang-bintang di lautan bintang Xiao Yan. Lautan bintang yang sebelumnya stagnan pada saat ini benar-benar kembali menjadi semakin megah. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan mengetahui efek ini, Xiao Yan tidak akan menyerahkan 3 buah spiritual kepada kelompok Zheng Qing. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan terus-menerus menyerap sumber energi dari 3 buah yang tersisa. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan bisa merasakan ada 2,2 juta bintang di lautan bintang miliknya. Hanya tinggal 2000 lagi sebelum akhirnya Xiao Yan akan bisa mencapai ke tingkat tahap akhir Dogat bintang 5. Merasa kurang puas Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan segera mengeluarkan roh pembunuhan. Ada kabut merah yang memancar darinya dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan energi yang kuat. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah energi kemarahan yang sangat kuat. Selain itu sepertinya ada misteri di dalam energi tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengulurkan tangannya untuk menyentuh kabut merah. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kabut merah ini benar-benar tidaklah sederhana. Kabut merah ini tidak ada bedanya dengan aura pembunuhan yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Namun sepertinya ada hal lain di dalam aura pembunuhan tersebut dan Xiao Yan memutuskan untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi Xiao Yan segera mengeluarkan api keabadian untuk membungkus roh pembunuhan. Di bawah kekuatan dari api keabadian aura pembunuhan yang awalnya tenang pada akhirnya mulai bergetar. Di bawah pembakaran api keabadian yang terus-menerus aura pembunuhan ini pada akhirnya perlahan menghilang. Pada saat ini terdapat ramuan bulat emas gelap yang berada di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan menyadari bahwa pil ini terbentuk dari sumber energi yang sangat murni dan mirip dengan buah spiritual. Hanya saja sepertinya pil ini benar-benar memiliki fluktuasi energi yang lebih kuat daripada buah spiritual. Kekayaan sumber energi di tempat ini benar-benar lebih kaya jika dibandingkan dengan alam lain. Xiao Yan menyadari bahwa alasan tempat ini didatangi oleh banyak orang kuat juga adalah karena ini. Mereka yang datang ke tempat ini tentu saja ingin mendapatkan peluang dan berkah di tempat ini.
Tempat ini juga telah membuktikan bahwa banyak orang yang telah berhasil keluar dari tempat ini benar-benar telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini kembali fokus. Xiao Yan tanpa basa-basi segera menelan roh pembunuhan di hadapannya. Origin Qi yang sangat kaya pada saat ini segera kembali menyebar dari tubuh Xiao Yan. Aura Xiao Yan juga pada saat ini dengan cepat meningkat dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Setelah beberapa saat menyerap Origin Qi yang sangat murni, pada akhirnya fondasi Origin Qi Xiao Yan telah ditetapkan sebesar 2,7 juta. Dengan lautan bintang yang unik milik Xiao Yan, maka Xiao Yan akan bisa meningkatkan fondasinya 2 kali lipat. Dengan kata lain, Xiao Yan sebenarnya akan dapat meledakkan fondasi Origin Qi yang dimiliki pada tahap awal Dogat bintang 6. Xiao Yan pun menghela nafas panjang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Namun begitu Xiao Yan membuka matanya, Xiao Yan melihat Lei Ji dan Wu Zhen yang pada saat ini berdiri dengan gugup. Lei Ji buru-buru berkata kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan sudah selesai berlatih? Jika saja Xiao Yan sedikit lebih lambat, maka mereka khawatir mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Lei Ji merasakan kabut merah di sekitar telah mengalir masuk ke dalam istana. Kecepatannya sedikit lambat jika dibandingkan dengan kecepatan kabut merah yang berada di hutan sebelumnya. Namun meskipun begitu, tempat ini benar-benar akan segera diselimuti oleh kabut berwarna merah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini terus bergerak maju ke bagian terdalam dari surga pembunuhan. Energi pembunuhan yang terhubung ke langit seperti penghalang surga pada saat ini sekali lagi membuat seluruh tempat pembunuhan benar-benar menyusut. Begitu energi pembunuhan ini semakin ketat, permasalahan tentu saja akan segera muncul. Ruang bagi setiap orang untuk bergerak pada saat ini akan menjadi semakin kecil. Beberapa kelompok cahaya muncul di langit dan jatuh ke tanah, dan beberapa asap ungu pada saat ini membumbung ke langit. Banyak sosok yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya melesat dan berkerumun menuju ke arah tempat asap ungu berada. Melihat banyak tempat yang pada saat ini bisa dituju, Lei Ji pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka harus pergi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Selanjutnya kilatan cahaya melonjak di tangan Xiao Yan dan sebuah peta pada saat ini segera terlihat. Ini adalah peta yang Xiao Yan dapatkan di dalam cincin penyimpanan milik Kingxi sebelumnya. Xiao Yan membuka gulungan tersebut dan pada saat ini melihat ada banyak daerah yang dilingkari. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dari peta ini Kingxi dan yang lainnya seharusnya akan menuju ke hutan pegunungan tidak jauh dari sini. Selain itu di tanda ini tertulis sepertinya di tempat tersebut ada alam rahasia. Xiao Yan sejujurnya tidak tahu apakah peta ini asli atau tidak, tetapi jika dilihat dari tanda kunci pada peta ini, maka hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa dunia atau alam rahasia ini benar-benar luar biasa. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan segera berkata bahwa menurut Lei Ji, Kingxi tidak mungkin menyiapkan pelta palsu di dalam cincin penyimpanannya. Namun jika tempat tersebut memang benar, maka orang yang akan mereka temui juga akan menjadi semakin kuat. Di saat yang bersamaan tentu saja harta karun yang akan dihasilkan dari tempat tersebut juga akan semakin bagus daripada sebelumnya. Xiao Yan pun mengangguk setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera memimpin kelompoknya menuju ke arah yang ditunjukkan oleh peta. Sementara itu di saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas, sekelompok sosok berjubah hitam pada saat ini muncul di pulau kecil di luar surga pembunuhan. Jika Xiao Yan melihat sosok-sosok ini, Xiao Yan akan segera mengenali mereka. Sosok-sosok ini adalah Wu Tai, Zuo Qiyu dan Cao Yu yang pada saat sebelumnya bertempur melawan Xiao Yan.
Ada juga sesosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Cage yang diminta oleh Chow Yu untuk datang. Chow Ge pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah mencari di sepanjang jalan. Mungkinkah orang ini akan benar-benar masuk ke surga pembunuhan? Jika begitu permasalahannya, bukankah hal ini benar-benar dapat dikatakan seperti mencari jarum di umpukan jerami? Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam sementara Chow Ge berniat untuk mengajak semua orang kembali. Namun Chow Yu pada saat ini segera mulai berbicara untuk membujuk Chow Ge. Chow Yu berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Jika mereka bisa menangkap dan menyerahkannya kepada Raja Roh, maka Raja Roh pasti akan segera menebus jiwa mereka. Mendengar hal tersebut Chow Ge pada akhirnya sedikit terdiam seolah-olah sedang berpikir. Chow Ge pada akhirnya segera berkata bahwa jika memang apa yang dikatakan oleh mereka benar, jika mereka berhasil menangkapnya tentu saja mereka akan mendapatkan hadiah dari Raja Roh. Melihat Chow Ge yang pada saat ini tampak luluh, Wu Tai pada akhir segera mengeluarkan gulungan di tangannya. Gulungan ini berisi gambar dari penampilan Xiao Yan yang dibuat oleh Wu Tai sendiri. Wu Tai pada saat ini lanjut menyerahkannya kepada Chow Ge dan berkata bahwa dirinya memiliki potretnya di sini. Jika memungkinkan mereka mungkin akan bisa meminta bantuan dari para pemimpin surga pembunuhan. Chow Ge pun seketika melihat gulungan gambar tersebut dan sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Chow Ge pada akhirnya lanjut bergumam bahwa dirinya memiliki beberapa teman lama di surga pembunuhan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera bergegas memimpin kelompoknya untuk pergi. Pada akhirnya kelompok Chow Ge telah sampai di sebuah paviliun. Ada beberapa sosok yang tampaknya merupakan pemimpin dari surga pembunuhan yang sedang memegang gambar dari Xiao Yan. Sosoknya mengerutkan kening sebelum akhirnya bicara kepada kelompok Chow Ge. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya akan mengirim orang untuk menyelidiki permasalahan ini segera. Mereka perlu menunggu beberapa saat karena mereka tidak bisa menyelidiki hal ini secara langsung di surga pembunuhan. Mereka hanya akan memiliki kesempatan setelah tingkat pertama dari surga pembunuhan ini selesai. Namun sepertinya dirinya memiliki kesan mengenai tanda yang dimiliki oleh orang ini. Tanda ini sepertinya sangat mirip dengan tanda milik. Chow Ge pada saat ini segera memotong perkataan si pria dengan berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Jika mereka menemukannya untuk Chow Ge maka mansion surgawi pasti akan menjaga tempat pembunuhan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chow Ge, sosok itu pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Tampak terlihat jelas bahwa mereka sangat takut dengan mansion surgawi. Sosoknya pada akhirnya segera kembali berkata kepada Chow Ge bahwa mereka akan segera melakukannya setelah surga pembunuhan tingkat pertama selesai. Dirinya akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya dan mereka hanya perlu bersabar. Chow Ge menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bergumam sebaiknya mereka menunggu sejenak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chow Ge, sosok-sosok lainnya pada saat ini hanya bisa mengangguk. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sudah sampai di sebuah hutan. Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini memancarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan sedang dibatasi oleh sesuatu kekuatan di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka pada saat ini tersesat. Jika tebakan Xiao Yan benar pasti ada batasan atau segel besar di tempat ini. Xiao Yan khawatir sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk keluar. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini tiba-tiba seberkas cahaya mulai menerpak meledak di hutan batu. Puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya seketika menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini kelompok Xiao Yan sedikit menghindar. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar di telinga kelompok Xiao Yan. Suara tersebut menjelaskan bahwa ini bukanlah tempat untuk mereka datangi. Jika mereka terus menerobos masuk jangan salahkan mereka karena akan bertindak kejam.
Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah sumber suara dan melihat beberapa sosok yang baru saja muncul tidak jauh. Xiao Yan langsung bisa merasakan kekuatan dari pemimpin kelompok ini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya ada dogat bintang 7 lainnya. Xiao Yan juga lanjut menyipitkan matanya karena Xiao Yan segera menyadari sepertinya perasaan yang sebelumnya Xiao Yan rasakan berasal dari kelompok ini. Tampaknya kelompok ini telah menyiapkan jebakan di tempat ini dan hal itulah yang membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Sementara itu di sisi lain pria yang memimpin kelompok ini segera kembali berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa kelompok Xiao Yan pasti pernah mendengar nama alam Shen Luo. Jika mereka segera pergi maka kelompok si pria tidak akan menyakiti kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi alam rahasia ini juga kecil dan sebaiknya mereka jangan memaksakan kekuatan mereka dengan keserakahan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya tersenyum tipis. Xiao Yan lanjut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan belum pernah mendengar nama dari alam Shen Luo ini. Tetapi meskipun begitu dari perkataan si pria sepertinya dirinya ingin memonopoli alam rahasia ini. Jika begitu permasalahannya menurut Xiao Yan bukankah si pria yang benar-benar serakah? Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah si pria. Meskipun kekuatan pria ini sedikit lebih kuat daripada King Xi dan Guao, namun hal tersebut masih tidak cukup untuk membuat Xiao Yan merasa takut. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini sedikit mendengus dingin ketika memandang ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berkata tidak menjadi permasalahan jika mereka belum mendengar nama alam Shen Luo. Sepertinya dirinya juga bukan berasal dari kehampaan selatan dan itu bukanlah permasalahan. Namun mengenai apakah mereka ingin monopoli alam rahasia atau tidak, semua itu tergantung kepada kelompok mereka dan merekalah yang memutuskan. Terlebih lagi kelompok Xiao Yan hanya terdiri dari 2 orang dogat bintang 5 dan 1 dogat bintang 6. Dengan begitu maka mereka tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan alam rahasia ini. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiao Yan pada saat ini pikir bahwa dengan kemunculan orang-orang dari alam Shen Luo, hal itu menegaskan bahwa keaslian petak milik King Xi ini tidak perlu diragukan lagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepertinya alam rahasia ini tidaklah sederhana. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih terdiam si pria pada saat ini sedikit tersenyum dan berpikir Xiao Yan akan mengalah. Si pria pada akhirnya lanjut berkata bahwa ada satu pertanyaan terakhir untuk kelompok Xiao Yan. Dirinya pada saat ini ingin memastikan apakah mereka akan pergi atau tidak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan tentu saja para tetua pasti tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tentu saja tidak akan meninggalkan tempat berharga seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya lanjut meledek ke arah si pria yang terlihat semakin arogan. Xiao Yan berkata karena mereka semua berada di sini untuk alam rahasia, tentu saja Xiao Yan juga tidak akan meninggalkan tempat ini dan sebaiknya mereka bersaing siapakah yang akan berhasil memasuki tempat tersebut. Terlebih lagi si pria benar-benar terlalu banyak omong kosong dan Xiao Yan tidak menyukai hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si pria pada saat ini benar-benar sangat marah. Sosoknya segera melambai lengan bajunya dan berteriak dengan suara yang dingin ketika memerintahkan semua kelompoknya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan. Setelah mengatakan hal ini beberapa sosok pada akhirnya segera muncul di belakang si pria dan mulai bergegas melesat. Seorang wanita muncul di antara mereka dengan kekuatan yang telah mencapai tahap akhir dogat bintang 6. Sosoknya memiliki 6 juta origin Qi di belakangnya dan berkata agar menyerahkan wanita dari kelompok Xiao Yan kepadanya. Sosok-sosok yang tersisa pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mulai bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan Wu Zhen.
Lei Ji pada saat ini segera bergegas berhadapan dengan si wanita dan pertempuran di antara keduanya seketika terjadi. Xiao Yan juga pada saat ini segera berteriak agar mereka jangan menahan diri. Mereka juga jangan membiarkan pengaturan segel yang dibentuk oleh si pria pada saat ini berhasil. Xiao Yan pada saat ini langsung menatap ke arah pria di kejauhan yang sedang membentuk segel di tangannya. Tampaknya si pria pada saat ini sedang membuat segel dan inilah yang pada saat sebelumnya dirasakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain wanita yang bergegas menuju ke arah Lei Ji benar-benar segera melesatkan pedang biru di tangannya. Momentum yang dahsyat pada saat ini segera dilesatkan menembus kehampaan. Lei Ji pada saat ini masih terlihat tetap tenang dan tidak sama sekali. Dengan origin Qi yang dirinya miliki pada saat ini sosoknya segera melesatkan guntur yang sangat kuat. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak sebelum akhirnya sosok si wanita pada saat ini mundur setelah benturan. Merasakan ledakan ini wanita yang awalnya agresif pada saat ini terlempar mundur dan seteguk besar darah keluar dari sudut mulutnya. Pakaiannya juga terlihat robek dengan rambut yang berdiri tegak di bawah serangan guntur Lei Ji. Sementara itu Xiao Yan dan Wu Zhen pada saat ini berhadapan dengan 4 sosok yang berada di tahap akhir Dogat Bintang 5. Xiao Yan dan Wu Zhen dapat dengan mudah menghancurkan mereka berdua dalam waktu singkat. Semua sosok pada akhirnya terluka parah akibat serangan Xiao Yan dan Wu Zhen. Wanita yang berhadapan dengan Lei Ji juga pada saat ini tampak terlihat seperti gembel setelah disambar petir Lei Ji. Ada ketakutan yang melintas di mata si wanita ketika menatap ke arah Lei Ji. Pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan kening dan mulai berteriak dengan marah. Sosoknya berteriak mengapa mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh 2 orang Dogat Bintang 5 dan 1 orang Dogat Bintang 6. Si wanita pun segera berkata bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang aneh. Meskipun kekuatannya setara dengan Lei Ji tetapi dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa mengalahkan Lei Ji atau bahkan menyakitinya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita pemimpin dari kelompok ini segera memandang ke arah pria yang sedang membentuk segel di tangannya. Sosoknya bertanya bagaimana jika mereka pada saat ini mundur masing-masing selangkah. Mereka akan bisa berbagi hasil setelah mereka berhasil memasuki alam rahasia ini. Mendengar hal tersebut pria yang membentuk segel pada saat ini tersenyum meledek ke arah pemimpin dari kelompok ini. Pemimpin dari kelompok ini seketika menyadari bahwa si pria yang sedang membentuk segel tidak setuju dengan apa yang baru saja dirinya sarankan. Ada juga ledekan dari senyum si pria yang membentuk segel seolah-olah mengatakan bahwa kelompoknya benar-benar sangat lemah. Pria yang memimpin kelompok yang baru saja dikalahkan pada akhirnya segera memandang kembali ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berkata sepertinya hanya dirinya yang bisa berurusan dengan para sampah ini. Aura Dogat Bintang 7 pada saat ini segera menyebar dari tubuh si pria. Jumlah bintang yang dirinya miliki pada saat ini mencapai 30 juta. Melihat si pria yang hendak melakukan tindakan Lei Ji pada akhirnya segera memandang ke arah Xiao Yan dengan tenang. Lei Ji segera bertanya apakah mereka ingin bergabung atau bertarung sendiri-sendiri. Begitu kalimat ini keluar si pria tentu dapat dengan jelas mendengar hal tersebut. Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum meledek setelah merasa bahwa sepertinya kelompok Xiao Yan meledek si pria. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa secara alami akan lebih mudah jika mereka bergabung. Tetapi kali ini keberadaan Xiao Yan di sini hanya untuk berlatih. Oleh karena itu Xiao Yan akan menghadapi pria ini sendirian. Xiao Yan pun sedikit melangkah maju dan mengangkat kepalanya menatap ke arah si pria yang berada di langit. Sementara itu si pria pada saat ini tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya apakah Dogat Bintang 5 ini benar-benar sudah gila.
Dirinya benar-benar sangat penasaran apakah Dogat Bintang 5 akan bisa menahan fondasi Origin Ki miliknya. Setelah selesai berbicara, tekanan Origin Ki yang sangat kuat pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berteriak bahwa si pria benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh, Xiao Yan pada saat ini seketika meledakkan aura miliknya. 10 api iblis secara langsung meningkatkan fondasi Origin Ki di tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya Origin Ki Xiao Yan pada saat ini telah bertotal 25,4 juta. Meskipun masih belum mencapai 30 juta tetapi jarak mereka pada saat ini tidak terlalu jauh. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat dengan kencang bersamaan dengan tinju yang pada saat ini benar-benar dilesatkan. Melihat Xiao Yan yang saat ini bergegas dengan cepat, si pria pada saat ini sedikit terkejut. Gelombang Origin Ki pada akhirnya segera melonjak dari tubuh si pria ketika dirinya juga mengangkat tangannya. Origin Ki yang agung pada saat ini meledak dari si pria ketika dirinya mengeluarkan teknik tinju Shen Luo. Energi yang agung pada akhirnya segera dilesatkan dan ledakan pada saat ini segera terjadi ketika kedua tinju saling bertemu. Guncangan energi pada saat ini seketika menyebar dan sebagian besar hutan seketika langsung hancur. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan dengan pedang berat misterius yang pada saat ini ditarik keluar. Api dan guntur pada saat ini melonjak seketika memasuki pedang berat misterius. Dengan kecepatan tinggi Xiao Yan pada saat ini langsung melesat serangan pedangnya ke arah si pria. Sementara itu si pria pada saat ini menyipitkan matanya melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Sosoknya dengan cepat bereaksi dan bertanya apakah Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya. Setelah selesai berbicara, Origin Ki yang agung seketika kembali melonjak dan membentuk perisai cahaya besar. Xiao Yan pada saat ini tanpa jeda segera menghantamkan pedang berat misterius kepada perisai yang baru saja terbentuk. Lautan guntur Xiao Yan juga pada saat ini segera dikerahkan. Dengan adanya kekuatan guntur ini, lesatan pedang Xiao Yan tentu saja akan memiliki daya penghancur yang lebih kuat. Pada akhirnya benturan segera terjadi dan sesaat kemudian perisai besar ini benar-benar runtuh. Si pria pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak percaya bahwa perisainya benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Melihat pedang berat yang pada saat ini masih terus-menerus melaju, si pria memutuskan untuk segera mundur. Setelah menstabilkan sosoknya, si pria pada akhirnya segera berteriak apakah Xiao Yan berpikir hanya dirinya yang memiliki teknologi stik kuno. Setelah selesai berbicara, si pria segera membalikan tangannya dan sebuah drum besar muncul di hadapannya. Origin Ki langsung dituangkan ke dalam drum dan drum ini seketika berubah menjadi seukuran ratusan meter. Pria dia itu melambaikan lengan baju dan jubahnya dan membuat stick drum yang terbentuk dari sumber Origin Ki kental. Begitu stick drum ini dihantamkan dengan keras, gelombang suara yang menakjubkan pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Serangan ini pada akhirnya benar-benar mengejutkan dan menjatuhkan Xiao Yan, mengakibatkan Xiao Yan mundur beberapa meter. Mata Xiao Yan pada saat ini langsung memadat dan Xiao Yan menyadari bahwa pria ini benar-benar sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Guao dan King Xi. Sementara itu di sisi lain, si pria pada saat ini masih memegang stick drum di kedua tangannya dan bergegas ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera berteriak izinkan dirinya menunjukkan kepada Xiao Yan drum cahaya hitam iblis yang berasal dari teknologi Styx kuno ini. Setelah berbicara, si pria lanjut memukulkan stick drum miliknya dengan keras. Dalam sekejap mata, gelembang suara yang tidak terhitung jumlahnya mengembun menjadi cahaya hitam dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk mencoba teknik baru miliknya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, guntur yang agung pada saat ini mulai memenuhi tubuh Xiao Yan dan mengembun di tinju Xiao Yan.
Kali ini Xiao Yan tidak menggunakan api dan hanya kekuatan guntur kuat yang berkedip-kedip di tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata kekuatan guntur yang agung pada saat ini benar-benar mengalir dari tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian pada akhirnya guntur mengembun menjadi kepala naga. Raungan naga yang memekakkan telinga juga pada saat ini bisa terdengar bersamaan dengan kepala naga guntur yang besar muncul dari kehampaan. Sesaat kemudian tubuh dari naga ini pada akhirnya segera tersapu seolah-olah naga ini telah bersembunyi dari kehampaan. Naga petir yang panjangnya ratusan meter pada saat ini benar-benar segera melesat menghadapi cahaya hitam. Ekor naga yang berkedip-kedip pada saat ini tersapu menghalangi dan menghancurkan bayangan hitam dalam sekejap. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik barunya yang bernama 1000 ilusi naga guntur penghancur. Naga guntur yang baru saja menghancurkan cahaya hitam pada saat ini segera kembali meraung dengan marah dan melesat ke arah si pria. Sambaran petir yang mengejutkan ini benar-benar membuat si pria pada saat ini terkejut. Sosoknya pada akhirnya membuang stick drum di tangannya dan langsung mengepalkan tinjunya ketika memukul kepala dari drum. Sesaat kemudian cahaya hitam yang lebih kuat juga menyapu dan benar-benar bertabrakan dengan naga guntur. Begitu benturan terjadi, kekuatan yang jauh lebih kuat pada saat ini segera kembali melonjak dari naga guntur. Mata pria itu pun langsung menjadi semakin gelap dan pada saat ini sosoknya hanya bisa terdiam. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Imbas dari energi benturan ini benar-benar membuat hutan yang berada di sekitar hancur berkeping-keping. Pada saat yang bersamaan suara marah seketika terdengar dari ujung kejauhan. Suara tersebut bersumber dari pria yang pada saat ini sedang membentuk segel di tangannya. Sosoknya berteriak kepada pria yang sedang berhadapan dengan Xiao Yan yang bernama Ma Chen. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Ma Chen. Mereka telah mencapai tahap akhir dari pembentukan segel ini. Beberapa sosok juga pada saat ini seketika datang dari kejauhan. Salah seorang di antara sosok-sosok ini juga segera bertanya kepada Ma Chen. Sosoknya bertanya apakah ada seseorang yang mengganggu mereka. Salah seorang lainnya pada saat ini segera bertanya kepada Ma Chen apakah Ma Chen pada saat ini membutuhkan bantuan mereka. Sementara itu di pusat benturan Ma Chen pada saat ini masih menatap tajam ke pusat benturan karena pada saat ini, bayangan drum milik Ma Chen pada saat ini sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Retakan perlahan-lahan muncul di bayangan drum milik Ma Chen dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Pada akhirnya sesaat kemudian apa yang baru saja dipikirkan oleh Ma Chen benar-benar terjadi. Benturan dahsyat pada saat ini melonjak mengakibatkan sosok Ma Chen seketika terpental. Drum yang dirinya banggakan juga pada saat ini benar-benar bolong akibat serangan dari naga guntur milik Xiao Yan. Begitu sosoknya menstabilkan tubuhnya, sosoknya pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah Xiao Yan dengan perasaan ngeri. Sesaat kemudian Ma Chen segera menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara. Ma Chen bertanya apakah Sashi akan tetap berdiri di sana untuk menyaksikan pertempuran. Sebaiknya mereka pada saat ini menghabisi orang ini bersama-sama. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan segera menyadari bahwa total di antara mereka ada hampir 10 orang. Xiao Yan hanya bertiga dan dari segi jumlah kelompok Xiao Yan benar-benar secara alami akan menderita. Terlebih lagi fluktuasi aura yang dipancarkan oleh pemimpin yang baru saja datang ke sini juga cukup kuat. Sementara itu di sisi lain mata dari Sashi langsung menatap ke arah Xiao Yan dan dirinya bisa merasakan adanya 20 juta origin Qi di tubuh Xiao Yan. Sosoknya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya menatap ke arah Lei Ji dan Wu Zhen. Setelah merasakan energi dari ketiga sosok kelompok Xiao Yan pada akhirnya Sashi segera mulai berbicara. Sosoknya memandang ke arah Ma Chen dan berkata bahwa Ma Chen tidak akan bisa menghadapi orang ini.
Oleh karena itu serahkan orang ini kepadanya dan dirinya akan menghadapi dua sosok yang tersisa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok yang bernama Sasi. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura yang meledak dari sosok ini setidaknya memiliki 36 juta bintang di lautan bintangnya. Di sisi lain pada akhirnya setelah menatap ke arah Xiao Yan, Sasi pun seketika lonjakan aura miliknya. Lautan origin Qi yang agung meledak keluar dari tubuhnya dengan total 36 juta. Momentum yang kuat pada saat ini langsung menyapu ke arah Xiao Yan dan kekuatan penindasan ini jauh lebih kuat daripada milik Ma Chen. Merasakan tekanan ini Xiao Yan juga pada saat ini kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa kekuatan dari pria ini bahkan lebih kuat daripada Ma Chen sang duta permen lollipop.